Next slide. Oke, nah ini adalah jenis-jenis kategori kategori barang yang high demand di masing-masing negara kayak gitu ya. Nah, misalnya di sini kategori apparel and footwear kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini jumlah transaksi apparel dan footwear selama 1 tahun itu Indonesia itu 1.497 juta. Di Singapura, di Malaysia itu hampir 1 juta, 1 juta US dollar. Filipina juga sama besar, Thailand juga sekitar 1 juta, dan paling kecil di sini Singapura sebenarnya. Nah, yang kedua, produk konsumer elektronik juga salah satu yang paling diminati. Tentu saja yang paling tinggi di sini, salah satu yang paling tinggi juga adalah food and drinks. Nah, cuman food and drinks ini memang kalau untuk dijual di luar negeri itu butuh persiapan yang lebih matang lagi. Nanti kita discuss bagaimana cara persiapan untuk menjual barang di luar negeri. Terakhir tentu saja media products. Ya, media products ini mungkin lebih kayak streaming, video streaming, audio streaming seperti itu. Next please. Oke, nah ini juga cukup menarik. Jadi kalau misalnya mau masuk ke luar negeri, itu kita harus tahu berapa sih nilai barang yang kalau kita kirim ke luar negeri itu barang tersebut tidak akan dikenakan pajak, ya, pajak import khususnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, Indonesia paling kecil, yaitu 50.000. Di Thailand itu 1.500 Thai baht. Nah, kalau misalnya barangnya udah melewati dari 1.500 Thailand baht, itu akan dikenakan pajak 7% dan import duties 30%. Filipina itu salah satu yang paling tinggi, yaitu 200 US dollar. 200 US dollar itu lebih kurang sekitar 3 juta rupiah. Jadi kalau nilai barangnya di bawah 3 juta rupiah itu no duty and tax, gratis duty and tax-nya. Tapi kalau di atas itu akan dikenakan VAT 12% dan import duties 20%. Nah, untuk Singapura juga cukup tinggi, 400 Singapura dolar, yaitu sekitar 4 juta. Ya, Singapura ini ya karena mereka memang butuh ya barang dari negara lain gitu. Jadi mereka regulasi free duty and tax importnya itu yang paling tinggi saat ini. Dan terakhir Malaysia itu sekitar 500 ringgit itu masih bebas duty and tax. Next. Oke, untuk pemilihan ekspansi negara, tujuan ekspansi itu sebenarnya kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah apakah negara ini minim manufaktur, gitu. Seperti Malaysia, sebenarnya Malaysia bisa dibilang minim juga enggak sih, mereka punya manufacturing, cuman mungkin terbatas ya jenis barang yang diproduksi di sana. Tapi Singapura tentu saja manufacturingnya juga sangat minim, jadi ya bisa dibilang mereka juga salah satu yang terkuat untuk menerima barang dikirim dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada regulasi yang mudah. Ya tentu saja ya kembali lagi ya ke kebijakan pemerintah masing-masing. Beberapa negara yang memang butuh produk dari negara lain itu biasanya akan mempermudah regulasinya. Dan terakhir ini yang paling penting adalah daya belinya tinggi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau milih negara, mohon dilihat dulu 3 hal ini, apakah di situ manufakturnya sedikit, terus regulasi importnya gimana, gampang apa enggak, dan terakhir tentu saja kita lihat, oh orangnya juga mampu untuk beli barangnya. Next please. Boleh, next slide. Nope. Oh hilang. Oke. Oke. Tadi mungkin perkenalan tentang marketnya.
yang mana kita memang mensupport logistik untuk e-commerce sebenarnya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, sistem kami sudah connect dengan marketplace, di yang mana marketplace-nya itu ada Shopee, terus ada Lazada, terus ada juga Zalora, Shopify, dan WooCommerce, itu semua kita udah integrasi. Kemudian kita juga memanage inventory di warehouse kita, jadi kita punya beberapa lokasi warehouse, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Terus kami juga melakukan fulfillment order di hari yang sama dan negara-negara network kami. Next slide. Oke, saat ini warehouse lokasi kami ada di negara-negara ini. Seperti teman-teman lihat, di Singapura kami sudah ada 2 lokasi. Di Thailand kita ada 1 lokasi. Di Filipina kita sudah ada 5 warehouse. Di Australia kita ada 2, di Sydney dan di Melbourne. Kemudian kita juga ada di beberapa negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Untuk di Hong Kong saat ini kami sedang tahap proses sedang dalam tahap setting up ya. Dan mudah-mudahan akan segera diimplementasikan sebelum akhir tahun ini. Next. Oke, nah ini yang menarik nih. Jadi bagaimana menjual produk kita itu di luar negeri? Next. Oke, tentu saja nomor 1 kita harus memilih metode apa yang akan kita gunakan untuk menjual barang tersebut. Nah, kalau bisa di next-nya, pilihan itu ada 2. Yang pertama adalah B2C. B2C ini mungkin teman-teman sudah mengenal ya. Jadi barangnya teman-teman simpan di Indonesia, tapi nanti teman-teman jualannya di luar negeri gitu. Jualan mungkin diiklankan di Malaysia, di Singapura, di Filipina, dan nanti kalau misalnya pembeli dari sana ada transaksi, teman-teman akan pick pack di Indonesia dan kirim ke luar negeri tersebut. Nah, itu kita sebutnya B2C. Tapi ada metode lain yang mana sebenarnya lebih besar chances-nya untuk mendapatkan buyer, yaitu B2B2C. Nah, B2B2C ini adalah apa? Yang pertama, teman-teman mengirimkan produknya ke destinasi country dalam partai besar. Ya, misalnya 1 palet, atau misalnya kalau memang sudah confident sekali bisa 1 kontainer kirim ke negara tujuan. Terus nanti di negara tujuan itu teman-teman bisa set up local marketplace ya, local store di marketplace lokal. Dan kalau misalnya ada pembelian dari buyer lokal, tentu saja pengirimannya pun menggunakan metode pengiriman lokal yang murah dan lebih cepat. Next. Nah, antara B2C dan B2B2C ini ada pro dan kontranya. Next. Untuk pro-nya, ya tentu saja B2C itu lebih gampang di setup, terus lebih cepat ya setupnya, dan juga untuk investasi awal itu lebih murah. Terus inventory-nya juga memang teman-teman masih bisa handle sendirilah, masih manage sendiri. Terus dari support support dari local marketplace saat ini masih ada, mereka masih support untuk untuk penjualan ke luar negeri melalui platform mereka sendiri seperti Lazada dan Shopee. Nah, kalau B2B2C, pros-nya adalah nomor 1, tentu saja brand teman-teman itu akan lebih dipercaya oleh local buyer karena barangnya ada di negara sana dan pengirimannya juga dari fulfillment center yang berdomisili di negara tersebut. Nah, sehingga ini potensialnya akan meningkatkan jumlah penjualan. Dan kemudian delivery-nya juga pasti akan lebih murah. Dan terakhir, potensially bisa menjadi top of mind local consumer. Gitu. Ini penting sekali ini bagaimana caranya barang kita itu banyak dibeli ya. Cara terbaiknya adalah brand kita harus jadi top of mind local consumer. Nah, tapi di satu sisi ada cons-nya juga, ada kontranya juga. Next.
Oke, kalau B2C memang tadi lebih gampang ya setupnya, tapi di satu sisi brand exposure-nya itu masih lemah kayak gitu. Jadi apa namanya? Jadi volume penjualannya pun ya bisa dibilang stagnan lah kayak gitu. Terus trust dari local consumer juga masih rendah karena mereka juga takut kayak gitu. Kalau saya beli dari misalnya nih saya di Indonesia gitu, cuma saya mau belinya dari Filipina, saya juga takut ini scam apa bukan kayak gitu. Jadi nah apa namanya keputusan untuk pembelian itu menjadi lebih lebih rendah. Kemudian international shipment juga biasanya mahal ya kayak gitu. Itu biasanya yang jadi kendala teman-teman itu mahal. Nah, tapi B2B2C juga ada cons-nya gitu. Yang pertama adalah proses setup-nya itu agak sedikit panjang, agak sedikit rumit dan cost-nya juga lumayan tinggi. Terus low control of inventory. Jadi karena barangnya ada di luar negeri, ya mungkin agak susah nih nge-track-nya. Tapi ini bisa disiasati apabila teman-teman bekerja sama dengan fulfillment yang memang sudah punya sistem tracking secara digital dan bisa diakses dimanapun. Gitu. Nah, yang ketiga adalah incompetent customer service. Ini juga apa namanya kalau salah pilih ya, salah pilih partner itu bisa bisa ya bisa dapat partner tidak terlalu peduli sama customer service. Nah, itu bahaya. Dan terakhir adalah ineffective brand exposure yang mana kadang-kadang ya udah teman-teman cuma setup doang tapi tidak melakukan brand exposure, tidak melakukan promo. Ya ini salah sih gitu. Jadi harus pilih memang rekanan cross border yang bisa memberikan apa ya, memberikan bantuan bagaimana cara melakukan strategi marketing yang baik. Next please. Oke, ini baru ke proses step by step-nya. Oke, tahap pertama, next. Oke, tahap pertama adalah persiapan. Persiapan ini penting sekali ya. Jadi sebelum kita melakukan penjualan apapun ke negara lain, kita harus melakukan persiapan. Apa saja sih persiapannya? Next. Yang pertama, tentu saja kita harus melakukan research ya. Research tentang produk kita. Apakah produk kita ini punya potensi diminati atau enggak di luar negeri itu. Ini penting sekali gitu. Research bisa dilakukan melalui channel apapun, Google atau melalui konsultan atau misalnya join komunitas eksportir, ini bisa dilakukan. Dan teman-teman harus melakukan ini sebelum melakukan hal yang lainnya. Oke, persiapan yang kedua adalah harus memilih reliable local partner sebagai official importer dan seller yang akan bertindak atas nama brand kita. Jadi setelah tahu nih, oh barang saya potensinya besar nih di negara A, ya udah dari situ nanti baru teman-teman pilih nih siapa ya kira-kira ya reliable importer buat barang saya ini. Nah, di sini ini juga cukup krusial karena again kalau kita salah pilih partner, local partner, ya itu apa namanya sayang sekali kayak gitu. Effort yang udah besar kita lakukan, ternyata penjualan kita tidak naik-naik. Gitu. Nah itu bahaya juga. Next. Dan tentu saja harus memilih juga reliable logistic partner. Karena ingat, teman-teman akan mengirimkan produk. Ya, jadi produk ini harus di-manage, harus dimonitor, dan harus apa namanya dijaga agar kondisinya tidak rusak, kondisinya selalu akurat segala macam. Jadi memilih reliable logistic partner itu sangat penting sekali. Dan kebetulan untuk nomor 2 dan nomor 3 ini kami insya Allah bisa mensupport teman-teman dan bisa memberikan layanan terus. Oke, setelah persiapan, next step-nya adalah step yang kedua. Next. Oke, tahap kedua adalah setup. Nah, setup pertama-tama yang kita lakukan adalah register your product to local authority, yaitu adalah kita harus melakukan registrasi dulu produk kita di
negara tujuan tersebut gitu. Khususnya produk makanan, kosmetik itu adalah dua produk yang sangat yang highly regulated ya by otoritas di negara tujuan. Jadi penting sekali untuk melakukan registrasi produk ini dulu sebelum dikirim. Next stepnya. Oke, step kedua adalah set up local online marketplace dan integrate dengan partner logistiknya gitu. Jadi ini juga penting ya, kita juga harus mengetahui marketplace apa aja sih sebenarnya yang high traffic di negara tersebut. Nah, setelah dipilih, ya teman-teman next step-nya adalah melakukan registrasi di marketplace tersebut gitu. Dan juga melakukan sinkronisasi dari marketplace ke gudang yang ada di destinasi tadi. Next step. Oke, step berikutnya ya tentu saja kalau proses yang nomor 4 dan nomor 5 proses berikutnya adalah mengirimkan ya on product your product to local warehouse in destination country and disimpan di negara tujuan tersebut. Oke, setelah setup barulah ke tahap berikutnya. Next please. Oke. Nah, tahap berikutnya baru ke proses selling. Nah, proses selling ini tentu saja nomor 1 ya. First step untuk selling ini adalah next apa namanya? Ya, start selling in local online marketplace dan promoting actively. Nah, ini kunci yang paling penting. Promosi gitu. Jadi tokonya sudah terdaftar di marketplace, ya udah next step-nya ya teman-teman memang harus punya investasi kayak gitu untuk melakukan promosi di platform-platform tersebut atau juga melakukan promosi di Google Ads mungkin ya atau di social media platforms, anything teman-teman harus melakukan promosi. Nah, setelah itu barulah ada penjualan next. Oke, setelahnya baru ada penjualan, pembelian. Nah, pada saat ada penjualan pembelian ini, baru barangnya akan di-pick, pack, dan dikirimkan ke buyer-nya. Dan teman-teman yang masih berada di Indonesia itu bisa melakukan tracking sebenarnya. Melakukan tracking melalui sistem yang disediakan oleh... Oke, next-nya. Ya, setelah ada penjualan, ya tentu saja teman-teman akan menerima pembayaran. Ya, pada saat menerima pembayaran pun, ya teman-teman harus sharing dengan local partner tersebut. Oke, jadi inilah 3 tahapan untuk melakukan penjualan secara cross border dari Indonesia ke negara lain. Oke, next. Oke, mungkin ini saya mau sedikit sharing success story. Ya, silakan next. Oke, mungkin di sini teman-teman ada juga yang bergerak di bidang fashion ya. Mungkin pernah dengar namanya Button Scarf. Jadi Button Scarf ini berdiri tahun 2016 oleh Linda Angrea. Kemudian memulai bisnis melalui website dan e-commerce di Indonesia. Tapi pada tahun 2018 ternyata demand-nya besar di Malaysia kayak gitu. Dan ya akhirnya dari tahun 2018 itu ya udah mereka ekspansi ke Malaysia utamanya, kemudian juga mulai ekspansi ke negara-negara sekitarnya yaitu Singapura, Brunei, dan offline di Indonesia dan Malaysia dengan total sekitar 50 toko saat ini. Itu pun 50 toko ini ada di Indonesia dan di Malaysia. Next. Dan tentu saja strategi yang mereka lakukan juga sebagaimana yang sudah kita discuss tadi ya. Jadi strategi pertama adalah ya mereka mempelajari dulu market yang mereka tuju, terus mereka melakukan research. Setelah mereka yakin bahwa oke, ini market ini memang cocok dengan produk saya, barulah mereka melakukan ekspansi, dan itu pun pada saat mereka sudah yakin banget gitu. Jadi timingnya itu mereka sudah yakin sekali inilah saatnya kami masuk ke Malaysia tersebut. Nah, sampai di sana tentu saja mereka juga mempersiapkan strategi
promosi yang G2 juga, yaitu mereka berkolaborasi dengan influencer lokal dan juga influencer inilah sebenarnya yang akan menarik pembeli ke website-nya mereka atau ke marketplace-nya mereka. Nah, terakhir ya tentu saja di negara tujuan itu mereka berpartner dengan partner logistik yang baik dan juga local partner selling yang baik sehingga mereka pun sampai saat ini mereka bisa melakukan manajemen produk yang baik juga. Oke, next. Oke, itu akhir dari presentasi saya. Terima kasih sekali sudah mendengarkan. Mungkin next step-nya Mbak Kisti, next step-nya mungkin Q&A ya, tanya jawab. Oh, ini nomor telepon dari rekan saya, Mas Rizky. Mas Rizky adalah Business Development Representative. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ada pertanyaan lanjutan ya maksud saya, silakan email atau WhatsApp ke nomor Mas Rizky. Boleh kita coba kalau memang ada pertanyaan dulu. Atas pemaparan dan jawaban yang sangat bermanfaat yang sudah di-share ke kita pada hari ini. Tapi tenang aja nih teman-teman, kalau ada pertanyaan atau bahkan ada pengen minta saran, boleh banget nih, mumpung lagi ada ahlinya di sini, ada Kak Reza. Nah, boleh langsung aja raise hand atau open mic dan juga open cam untuk memberikan pertanyaan, atau bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom ini ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak, aku mau nanya soal sejarah lokat ke Indonesia. Kan soalnya lokat itu udah ada di beberapa negara ya Kak ya. Nah, Iya, betul. lokat Indonesia itu sudah berjalan berapa tahun ya Kak yang selama di Indonesia ini? Oke, jadi kalau lokat di Indonesia saat ini kita baru tahun pertama, jujur aja di sini. Tapi di regional khususnya kita originally dari Filipina itu sudah 3 tahun. Kita sudah berdiri sejak 3 tahun. Begitu Mbak Gisti. Oh, berarti baru banget tahun ini ya kayak. Ya, betul sekali. Kalau untuk di Indonesia, iya. Cuman misi kami kan sebenarnya mendukung ya local brand di Indonesia itu untuk bisa masuk ke regional market, ke Asia Tenggara market sebenarnya. Jadi maka dari itu kami confidence lah layanan kami ya walaupun mungkin masih baru ya, tapi kami sangat confidence bahwa kami bisa support teman-teman untuk ekspansi ke Asia Tenggara. Mana nih ada yang mau bertanya nggak ke Kak Reza? Iya, saya mau tanya siapa ya pemilik lokat ini, terus juga apakah ada fee per transaksi, gimana gitu? Oke, terima kasih Ibu. Ya, jadi kalau lokat ini di kolaborasi antara local company dan juga lokat headquarter di Philippines gitu. Kebetulan founder kami adalah orang-orang dari ex Zalora, yang mana mereka memang sudah berpengalaman sangat baiklah di dunia e-commerce gitu. Nah, terus kalau untuk fee-nya sendiri, ya tentu saja kita akan ada fee tergantung dari layanan yang dibutuhkan ya. Layanan kami itu mulai dari memberikan jasa importer of the record, yang mana jasa pengurusan izin import di negara tujuan, kemudian layanan seller of the record, yang adalah kita membantu toko online di negara tujuan, dan terakhir layanan fulfillment. Nah, memang core bisnis kami sebenarnya ada di fulfillment ini. Fulfillment ini kami akan charge biasanya per pieces ya, per pieces, per produk, dan per CBM. Biasanya seperti itu. Baik, gimana Kak Meta? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau jawaban dari Kak Reza ini udah cukup jelas? Ada baiknya presentasinya nanti di-share ya materinya. Terus juga coverage pemasarannya bagaimana, terus gimana ngecek buyer kredibilitasnya? Oke, kalau coverage pemasaran
kan kami kan sebenarnya membantu brand ya untuk men-set up toko online di negara tujuan. Tapi kami sendiri sebenarnya tidak terlalu involved di demand generations-nya kayak gitu, karena demand generation tergantung dari brand sendiri. Untuk saat ini yang kita bisa bantu itu negara-negaranya Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia. Ini 5 negara yang kita bisa bantu. Teman-teman bisa kita bantu untuk penyimpanan barangnya, terus setup online store-nya, terus kita juga bisa bantu kalau misalnya teman-teman butuh CS dedicated, nanti kita bisa bantu juga ke agen-agen lokal yang mana mereka melakukan memberikan jasa CS lokal dan juga strategi campaign untuk negara tersebut. Itu strategi yang kita bisa berikan. Baik, Kamita udah selesai. Apa ada lagi yang mau ditanyain? Kalau enggak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini ada dari Kak Wiwi Widianti, izin bertanya. Produk saya abon ayam, abon sapi, dan abon ikan. Apakah ada peluang pasar di Malaysia? Silahkan Kak Reza. Oke, sebenarnya kalau produk makan ya, saya sih yakin apalagi di Malaysia dan di Singapura mungkin ya, ini 2 negara yang konsentrasi diaspora Indonesia itu cukup tinggi. Jadi menurut saya sih pasti ada peluang yang cukup besar kayak gitu ya. Tapi again, untuk masuk ke 2 negara ini tentu saja standarisasi dari produknya juga harus diperkuat. Nomor 1 dari processingnya kayak gitu ya. Tentu saja processing produk-produk ini ya, produk konsumsi ini harus diproses secara profesional, dan kalau bisa memang sudah ada sertifikasi standarisasi dari good manufacturing. Penting juga kayak gitu. Untuk labeling sendiri harus tertulis dalam bahasa Inggris, terus di situ juga tertulis mungkin peringatan apabila ada alergi segala macam. Nah, itu juga yang harus dipikirkan kayak gitu, harus dipersiapkan. Tapi menurut saya yes, ada peluang tinggi. Oke. Next ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Lepuri Sulihati. Ngechat ada aplikasinya sendiri atau gimana nih Kak? Berarti kurang tadi ya penjelasannya Kak. Oh iya, sorry. Yes, sekarang kita sudah punya website sendiri. Kita tidak set up mobile apps, betul. Tapi kita punya website. Tapi website kita bisa diakses juga secara mobile. Ya, ini sangat gampang sekali sih sebenarnya. Nanti kalau memang mau demo, nanti saya bisa minta bantu Mas Rizky, Mbak Dwi bisa kontak Mas Rizky bisa lakukan demo ke Mbak gitu. Cuman yes, kita punya web app sendiri saat ini, begitu. Mungkin nanti bisa langsung di share linknya aja kali ya, biar Boleh. langsung teman-teman juga ke website resmi. Boleh Rizky. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Masdon. Saya trading ekspor cocoa powder, biasa dari Timur Tengah. Saya coba ke Asia Tenggara, malah sudah ada malah yang susah mungkin ya. Oh iya kali ya. Malah susah. Ada kiat efisien buat closing di Asia Tenggara, terutama Singapura dan Malaysia. Gimana nih Kak kiat-kiatnya? Oke. Ini sangat menarik sekali nih pertanyaannya. Kalau kiat closing ya, nomor 1 tentu saja harus mencari supplier ya, harus mencari local buyer yang tepat kayak gitu menurut saya ya. Kalau di Asia Tenggara ya again kayak di Malaysia dan Singapura gitu ya. Sebenarnya ini cocoa powdernya itu kalau boleh tahu udah ready to consume atau untuk manufacturing. So ini 2 hal yang berbeda kayak gitu. Kalau targetingnya adalah untuk manufacturing,
ya menurut saya Malaysia dan Singapura untuk produk cocoa powder ya agak sedikit agak sedikit kurang kuat kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya produknya udah ready to eat, saya yakin pasti ada kayak gitu. Nah, kiat-kiatnya adalah mungkin nomor satu rajin-rajin browsing food importer di Singapura dan Malaysia. Itu pasti akan ketemu. Kemudian nomor dua adalah bisa kontak juga ke ITPC. ITPC itu adalah perwakilan perdagangan dari Kementerian Perdagangan di Indonesia, di Malaysia dan Singapura. Kontak aja, email, perkenalkan produk Anda, dan nanti kalau misalnya memang ada ya buyer yang buat produknya Mas Don, bisa dikonek sama mereka. Itu mungkin salah satu yang kedua. Dan yang ketiga ya tentu saja rajin-rajin ikut eksibisi gitu, eksibisi expo. Ini kan banyak nih, kayak misalnya minggu depan itu ada Trade Expo Indonesia. Ya ini ajang yang bagus banget untuk ketemu dengan buyer-buyer dari ya negara-negara tersebut kayak gitu. So ya mungkin itu kiat-kiat yang bisa saya share saat ini. Oke. Ada tambahan dari Mas Don barusan. Oke. Kalau cocoa powder itu buat manufaktur kan? Buat Manufacturing katanya manufacturing. kan. Ya, betul. Jadi ya again, Malaysia dan Singapura bukan negara yang dikenal sebagai manufacturing kayak gitu. Jadi ya mungkin salah satu alasan agak susah menemukan buyer yang cocok adalah ya manufacturingnya juga nggak banyak kayak gitu. Sedangkan mungkin kalau di Middle East ya saya yakin Middle East ada beberapa area itu memang mereka kuat di food manufacturing ya, dan mereka biasanya supply buat neighboring countries di sekitaran Middle East tersebut. Jadi ya mungkin di situ juga demand-nya kuatnya ya karena itu kayak gitu. Itu sih Mas Don. Oke, gimana Mas Don? Udah ya. Kita selanjutnya ke ada Kadian dari Toko Berkah Jaya di Kabupaten Semarang. Katanya hadir. Oke. Kadian ada yang ditanyakan, silahkan nanti tulis saja di kolom chat ya. Kita lanjut ke Kak Tan Ellen. Pak, perkenalkan saya Ellen. Produk kami adalah teh celup kulit elang. Apakah produk kami bisa untuk diimpor ke luar negeri? Dan apakah ada masalah bila untuk saat ini produk kami hanya bisa bertahan 3 bulan saja? Oke. Ini sangat-sangat menarik ini. Saya jujur aja belum pernah coba ini, teh celup bunga telang ya. Tapi menarik. Oke, kalau bisa diekspor apa enggak ya menurut saya sih bisa. Ya sangat bisa. All product is eligible for export. Tapi tujuan negaranya kemana dulu kayak gitu. Kalau menurut saya kalau mau trial dulu ya lebih baik negara-negara tetangga yang dekat kayak gitu ya, karena saya lihat di sini kan shelf life-nya hanya 3 bulan kayak gitu. Jadi kalau misalnya aimingnya negara-negara jauh, mungkin ke US, ke Brazil, akan cukup tinggi resikonya ya, kecuali kalau memang di negara jauh tersebut sudah ada permintaan dan buyer di sana juga memang sudah memiliki fasilitas, mungkin fasilitas pendingin ya, gudang berpendingin yang baik, itu bolehlah gitu. Tapi kalau untuk kalau masih mau jualnya B2C atau B2B cuman jualnya ke smaller seller, saya sangat menyarankan untuk mencoba menjual ke negara tetangga dulu kayak gitu. Cuman untuk lebih detailnya mungkin Mbak Tan Ellen ini bisa melakukan research dulu, bisa di Google atau bisa di mungkin saya lupa deh, ada beberapa website tentang market insight kayak gitu ya. Bisa aja cari kayak gitu. Ini teh celup bunga telang ini punya potensi nggak? Apalagi kalau memang bunga telang ini cocok untuk healthy ya, untuk healthy lifestyle kayak gitu. Saya sangat yakin negara-negara kayak Singapura, Hong Kong kayak gitu ya, atau misalnya Taiwan, bahkan sampai Malaysia pun ya itu sih. Oke.
Lagi pula kalau negara-negara di ASEAN itu kayaknya udah terbiasa juga dengan berbagai macam teh ya kayak. Ya, betul. Jadi mungkin bisa lebih produksinya juga bisa lebih cepat terjual di beberapa negara. Betul sekali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kameta, ada joining fee-nya atau tidak? Bagaimana untuk produk yang slow selling? Apakah charge fulfillment-nya per bulan atau per tahun dan range harganya berapa? Oke, ada joining fee ya. Oke, kalau joining fee kita nggak ada, tapi kita punya agreement yang mana nanti teman-teman harus pilih salah satu biaya langganannya, kayak gitu. Biaya langganan kami ini akan kami charge per bulan, tapi minimal kontraknya itu 6 bulan gitu, setengah tahun minimal kontrak, terus kami akan tagihkan per bulan biayanya. Jadi ya lebih kurang seperti itu. Kita tidak menerapkan harga per tahun karena itu terlalu panjang ya. Jadi kita tentu saja menerapkan harganya per bulan gitu. Mungkin kira-kira untuk range harganya kira-kira berapa kali ya Kak, biar teman-teman juga Oh, pada tahu. oke, boleh. Di sini nanti Mas Rizky bisa kasih detailnya lebih baik. Cuman harga kita mulai dari 4.500.000 per bulan. Ya, untuk itu berlaku untuk transaksi lebih kurang antara pokoknya di bawah dari 800 order per bulan, lebih kurang itu. Gimana Kak Mita? Kayaknya minat nih ya Kak Mita untuk coba jasa dari Lokat Indonesia. Oke, ini Mbak Kisti ini kayaknya ada pertanyaan juga dari Mbak Dian Oktaria ya. Keripik pisang debong ya. Oke. Debong pisang katanya Pak ya. Debong pisang. Oke. Ini boleh saya jawab sedikit ya. Dari pisang kali ya. Sepertinya iya, betul. Ada keripik ikan juga. Oke, mungkin kalau yang Mbak Dian ini saya rasa keripik pisang ya, chips ya. Chips itu pasti ada peluang untuk diekspor ya. Karena chips itu makanan ringan gitu ya, dan mostly semua lidah itu masuk kayak gitu. Ya, cuman untuk negaranya, kalau menurut saya pisang itu mungkin bisa lebih banyak negara dimasukin, karena pisang kan salah satu produk yang cukup sehat kayak gitu ya, dan hampir semua kultur itu bisa makan pisang gitu. Nah, cuma kalau untuk keripik ikan, saya mungkin sebaiknya pilih negaranya tuh memang yang culture fish-nya, seafood-nya kuat. Seperti Taiwan mungkin ya, atau misalnya Jepang, Korea kayak gitu, itu culture seafoodnya cukup kuat, dan mungkin itu ada potensi untuk masuk ke sana. Ya, keripik sale pisang basah. Nah, kalau untuk pisang basah, again ya, ini kan cukup resiko kayak gitu ya. Jadi kalau mau diekspor itu memang harus benar-benar tahu buyer di sana itu ya mereka memang capable untuk menyimpan atau menampung atau mengolah produk-produk basah ini secara efisien dan cepat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin walaupun negara keripik pisang gitu kan ya, tapi tetap bisa diekspor juga. Bisa. Semua produk bisa kok. Bahkan daun pisang pun bisa. Saya pernah lihat itu daun pisang. Malah mahal ya kalau di luar negeri. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kadil lagi nih Kak. Produk kami kan produk patchwork. Apakah ada peluang ke Singapura atau ke Malaysia? Patchwork itu kalau boleh dikasih penjelasan sedikit detail, itu apa ya? Patchwork. Dwi bisa langsung open mic aja. Iya, boleh. Ditulis lagi di kolom Zoom. Tapi oke sih. Ya, mungkin sih menurut saya sih berupa sarung bantal. Oh, sarung bantal set selimut. Ya. Oke, ya tentu saja ini tinggi ya peluangnya ya menurut saya.
karena kan ini kan daily needs ya. Apa namanya, ya tentu saja itu bisa punya peluang lah, apalagi untuk Singapura dan Malaysia, tergantung dari pricingnya juga gitu ya, dan tergantung dari quality. Kalau memang pricing dan quality dan ketersediaannya juga bagus gitu, saya yakin itu pasti bisa high selling di negara tujuan. Itu sih. Selanjutnya ada Kak Atika dengan usaha Siban Chicken. Oke. Kalau untuk usaha ayam ungkep bisa nggak Kak kalau diekspor mungkin ya kayak? Ya, ayam ya tentu saja makanan yang fresh seperti ini juga high demand ya menurut saya, apalagi makanannya khas Indonesia kayak gitu. Cuman memang proses yang harus diperhatikan adalah proses pengiriman dari Indonesia ke sananya. Terus apa namanya, dan juga untuk makanan basah ya, makanan basah itu ya agak sulit dihandle kayak gitu. Jadi harus benar-benar punya partner yang memang mereka, again sekali lagi, mereka punya fasilitas pendingin yang cukup mumpuni kayak gitu. Tapi ayam ungkep saya sih setuju sih. Itu bagus tuh. Apalagi sambal enak. Apalagi nasi angkat. Aduh, enak banget tuh. Selanjutnya ada dari Keita Baby Stuff. Kalau keripik pare katanya gimana tuh? Sama berarti ya kalau saya sama ya usahanya keripik. Ya, sebenarnya sama seperti yang keripik tadi, tentu saja akan ada potensi. Tapi jujur aja kalau pare ya ini kan mungkin masih spesifik masih spesifik kultur Indonesia ya. Jadi saya nggak tahu seberapa besar potensi di sana. Tapi kalau ditanya potensi tentu saja ada kayak gitu. Kenapa enggak? Oke, nextnya mungkin Mbak Kisti ada. Oke. Selanjutnya, Kaprila, iya nanti rekaman videonya akan di-share di grup kali ya? Ya, boleh. Kak Dwi dan Sadian, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, teman-teman, ini ada link absensi, silakan diisi dulu untuk mendapatkan sertifikat. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya udah semua ya, udah terjawab semua. Oke. Sayang banget sih waktunya juga sesi tanya jawabnya udah berakhir. Tapi kalau ada yang lebih lanjut, nanti bisa melalui Haris kita dia kayak ada kontaknya di kolom chat Zoom ya teman-teman. Terima kasih kepada Kak Reza atas waktu dan penyampaian materi yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang telah di-share ke kita bermanfaat dan terutama untuk teman-teman yang punya usaha. Ya, baik. Linknya di-share boleh tuh, katanya tadi ada yang mau minta link. Boleh Rizky di-share lagi kontak infonya. Ya, saya juga terima kasih banyak ya Mbak Kisti, teman-teman Smash Hub dan teman-teman lain yang sudah hadir. Senang sekali bisa berkenalan. Semoga pertemuan kita sekarang ini bisa berlanjut ke depannya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak. Tapi sebelum kita tutup nih, kita melakukan sesi foto dulu ya teman-teman. Boleh. Yuk, ayo, kameranya silakan. di open cam dulu supaya kita bisa foto bareng. Ayo teman-teman. Oke, udah pada open cam nih. Udah pada siap? Ya. Oke, siap Kak ya? 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah datang hari ini. Izinkan saya menutup webinar kali ini. Banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Reza.
yang dimana akan menjadi modal utama untuk kita melakukan penjualan produk hingga ke Asia Tenggara. Semoga kita sehat selalu dan bisnis kalian juga semakin lancar hingga tembus ke Asia Tenggara. Akhir kata, saya Kisti pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih.